Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, manusia boleh menjadi sukses, manusia boleh menjadi hebat, namun kesuksesan, kehebatan manusia tidak pernah bisa untuk menyaingi kasih dan cintanya Tuhan. Karena itu setiap kita, anak-anak Tuhan, tentunya satu hal yang harus terus kita kerjakan sampai hidup kita berakhir, hanya kita memuja, menyembah Tuhan yang hidup. Itulah kehidupan setiap umat yang percaya. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tercapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, hanya Engkau yang kupuja dan kusembah, dan kupuja dan kusembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tercapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu yang menyertai. Sampai bumi ini habis akan kami puja Engkau Tuhan. Sampai siang malam itu menyatu, sampai siang malam
sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertai. Sekali dengan segenap hati sampai habis bumi berlalu, sampai kita makata karalabaya sikira akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih sayangmu dan setiamu yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah melepaskan sejengkal hidup kami. Sungguh Tuhan, kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur di hadapan Engkau. Yang terbaik dari segala ucapan syukur kami mau bawa naikkan di hadapan Engkau. Tuhan Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Yesus. Kiri bayara mata kara la bayara la mata kara la bayasi. Sekere la bara la bara la mo. Sekere la 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 bayasi kara la. Kira la bata kara la bayasi. Kira la bata kara la bata kara la bayasi. Sekere la bata kara la bayasi. Sekere la bata kara la bayasi. Sekere la baba 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 baba. Kiri la 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 Kira la bayara la bara la bara la baya. Sekiri la bara la takara la baya sikira. Kira mata kara la baya sikira. Kira la baya. Sekiri mata kara la baya sikira. Sekira la bakara la. Sekira la bakata kara la. Sekira la. Terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah yang bernafas tak berhenti menyembah Engkau Tuhan. Tak berhenti menyembah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Kira la baya sikana la takana la bora rasekiri. Siba kara bokara la takana la boya. Sekiri da bora. Sini nama kara la takana la boya.
haleluya. Kau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi nyanyi dan bersorak hanya bagi Tuhan dengan segenap hati. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas. Thank you Jesus. Sungguh perbuatanmu ajaib. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan sorak-sorai bagi Allahmu. Kiralabaya sikiralabaya ralabaya. Kiralabaya sikiralabaya. Sikini makata koralataka sikiri ralabatakaralaba. Sikini ralabapo sikini garalapo kaya sikiri. Sikini kiri bokaratakaralabaya sikiri. Kinama karalatakaralapo sikiri. Sikiri ralabaya sikiri. Sikini ralabaya sikiri ralabaya. Sekirita karaboka takana makarala baya sekara. Kirita kana makata karala baya sekara. Kirita labata karala bata kana makarala bata karala. Sikirita ralababa. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Kirela Surakan. Kirela bata karala baya sekara. Senela bara baya. Sikidala bara la bata kadala la 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 la. Sikidala bara la bara la bara la bara la bara la. Sikidala la 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 la. Sikidala la ba 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 ba. Sikidala la 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 la. Sikidala la ba 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 ba. Sikidala la 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 la. Mengalir, mengalir, mengalir. Kidala ba 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 ba. Sikidala takara la bata karala. Sikidala bata karala. Sikidala bata karala. Sikiralapaya ralapaya. Sikinamaya sikiralapaya. Sikinamaya sikiralapaya. Mari hening sejenak di hadapan Tuhan. Rasakan dan nikmati hadirat-Nya. Allah sungguh-sungguh hadir di tempat ini pagi ini. Hadirat-Nya ingin menjamah setiap engkau. Hadirat-Nya ingin memenuhi kehidupan. Mari buka hati. Mari buka hati untuk hadirat-Nya menjamah masuk dalam engkau. Mari buka hatimu. Tuhan rindu masuk dalam hidupmu. Tuhan rindu menjamah mengurapi engkau.
Jangan pikirkan segala persoalanmu pagi ini. Bawa di hadapan Tuhan. Bawa di hadapannya. Mari bersyukur. Sebab ucapan syukurmu itu yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Katakan Yesus terima kasih. Katakan Yesus terima kasih. Mari katakan Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Sikirala para ya sikirala. Katakan Yesus terima kasih. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari berseru Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Tidak ada yang seperti Engkau. Sikirala para ya. Sikirala para ya. Sikirala para ya. Sikirina marala para. Sikina marala ya. Sikire paya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Thank you Jesus. Sebab Dia rindu pujian dan sorak-sorai dari umatnya di hadapan tahtanya yang kudus. Yes. Laut bergelora sebab namanya berkuasa, sebab namanya dahsyat dan hebat. Yeah. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib. Saatnya Tuhan kami bersukacita, sebab Engkaulah dasar kami bersukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya serukan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Coba lu tengok kanan kirimu. Tengok kanan kirimu. Yesus hebat dalam hidupmu. Amin. Amin. Katakan ya. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk kita diam mengerti rancangan Tuhan. Walaupun mungkin itu sakit, tetapi percayalah ketika kita merindukan Dia, kita akan terus menikmati perkara yang ajaib. Come on. Yes. Mari kita belajar terus dekat di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berbalik temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, mudah hadirmu Tuhan. Dan inilah rindu kami Tuhan. Oh, inilah hidupku hanya untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu.
ajarku berdiam dekat. Hidupku hanya bagimu Tuhan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat. Sekali lagi, hidup kita hanya untuk Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat Tuhan, ajarku berdiam dekat, ajarku berdiam dekat Tuhan. Ajarku, ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk tetap diam dekat di hadapannya? Sebab Tuhan rindu bahwa sungai sukacita itu mengalir atas hidupmu dan hidupku. Amin. Mari kita akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Sungai sukacita mengalir dalam hidupmu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Come on. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu. Sekali lagi, sungai sukacitamu Tuhan mengalir bagi kami. Sungai sukacitamu. Come on, katakan bersama. Woo! Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu. Come on. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Come on. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab sekali lagi katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu,
haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya sukacita yang benar, yang tepat itu hanya ada di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita belajar untuk sekali lagi diam di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah kita percaya Roh Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan tidak akan pernah ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan ilahi. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan. Sekali lagi katakan, ini waktumu Roh Kudus. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi. Kami serahkan pada hamba-Nya tiap hati yang haus akan-Mu. Kita akan berdiri bersama-sama. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan
katakan, ini waktumu Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, Kiranya terus Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. setiap hati yang haus akan-Mu. Kami haus dan rindu akan Ku Engkau. lakukan perkara Kami yang butuh hikmat Tuhan. mustahil. Kami butuh tuntunan Tuhan. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan, setiap hari bergerak dalam. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini yang menjadi satu doa kami Tuhan. Untuk kami terus berada di dalam tuntunan Engkau Tuhan. Untuk kami bergerak tepat seperti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, dunia makin gelap, dunia makin sukar. Tetapi bagi setiap Engkau Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kami, Engkau adalah pelita bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kaki kami Tuhan, sehingga kami tidak tersandung, sehingga kami tidak terjatuh, tetapi tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang setiap kehidupan kami Tuhan, menjadikan kami umat-umat yang lebih daripada pemenang, umat-umat yang bisa mengatasi tantangan dan persoalan dalam hidup ini, umat-umat yang terus kuat di dalam Tuhan, bahkan umat-umat yang terus mengalami mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur. Mengucap syukur. Naikkan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami Tuhan. Ucapkan, naikkan syukur-Mu. Yes Lord. Naikkan di hadapan-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Pegang setiap tangan kami Roh Kudus. Ada bagi kami. Jangan pernah Engkau lepaskan kami. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kirala ya shekera bara 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 bara. Kirala ya bagi saudara yang sudah dikarunia bahasa roh, pakai bahasa roh untuk membangun imanmu. Saudara yang belum dikarunia bahasa roh, pakai bahasa akal budimu. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kira bayarala ya shekera mura 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 ya shekera. Yes Lord, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga mengucap syukur Tuhan. Tepat 30 tahun Tuhan, Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menuntun perjalanan umat-Mu di tempat ini. Ya. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Iya Tuhan. Tapi kami mohon satu hal Tuhan, terus tuntun kami, Iya Tuhan. terus pimpin kami Ya Tuhan, Tuhan. melewati semuanya. Kiralah paya, sikiralah paya. Sampai kami finishing well. Sikiralah, Setiap umat-Mu di tempat ini sikiralah. dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami tidak sekedar kumpul-kumpul biasa,
tapi kami sedang mempersiapkan umat-umat yang siap untuk layak di hadapan Tuhan, menyambut Engkau sebagai mempelai kami, kekasih jiwa kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami sebagai calon-calon mempelai-Mu, ketika kami hidup menjaga di dalam kekudusan-Mu, ketika kami hidup berjalan dalam tuntunan-Mu, maka Engkau tidak membiarkan kami sebagai seorang yatim piatu. Engkau terus menyertai kami Tuhan. Bahkan saat keadaan jalan buntu sekalipun, pasti selalu ada jalan yang Tuhan bukakan bagi setiap kami Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus tuntun kami, pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, anugerah, kekuatan, bahkan kemuliaan yang lebih lagi Tuhan akan karuniakan atas jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulutnya bersaksi, menyaksikan kebesaran Engkau, dan banyak jiwa akan kami boleh persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami Tuhan, untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi dan pakai mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu Tuhan. Karena apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Bekerjalah Roh Kudus, dan Engkau Tuhan, kami percaya melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Kami pulang dengan anugerah baru, kami pulang dengan kelepasan, kami pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa, kami pulang dengan mujizat-mujizat, pembukaan jalan yang terus Engkau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan bersama. Amin. Yang percaya semua katakan Amin. sekali lagi, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk saudaraku, coba tengok kanan kiri saudara dan bilang selamat ulang tahun ya. Ini ulang tahun kita bersama ya saudaraku ya, bukan ulang tahunnya Pak Willy aja dengan saya, tapi ulang tahun kita semua ya. Sekali lagi yang meriah buat Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, seperti tadi kita sudah berdoa, ini adalah tepat 30 tahun ya. Sebenarnya kemarin hari Sabtu ya, tanggal 18 Juni ya, kita berulang tahun gereja ini yang ke-30 tahun ya. Kita memulai di satu garasi mobil ya, persekutuan doa di daerah Pajang ya, Tegal Keputren ya. Dan kami mulai dari sekolah minggu banyaknya 13 orang. Bagi dunia angka 13 itu angka sial. Bahkan nomornya 13 kemudian diganti ya, bisa mungkin nomornya apa ya, 14A atau apa ya. Pokoknya orang seringkali enggak mau pakai angka 13. Tetapi saudaraku sekalian, bagi Tuhan ya, tidak sama dengan bagi manusia. Amin saudaraku. Dari 13 orang lahirlah saudaraku ya, banyak jiwa-jiwa, dan sekarang jumlahnya luar biasa ya, ratusan ya. Dan saya percaya terus Tuhan akan pertambahkan atas tempat ini ya. Dan saya percaya saudara terus juga akan diperlengkapi ya, menjadi alat-alat Tuhan ya, leader-leader ke depan yang nanti akan meneruskan ya tongkat estafet dari saya dengan suami saya ya. Dan saudaraku sekalian, hari ini ya kita sedang membahas satu tema di bulan Juni ini ya, adalah tentang keluarga, yaitu keluarga yang sehat. Kita sudah belajar bersama bagaimana keluarga yang sehat tidak saja dibangun rohaninya, tetapi juga dibangun jiwa dan juga dibangun tubuhnya. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar bagaimana keluarga yang sehat dalam hal keuangan
ya. Bagaimana kita mesti memiliki yang namanya anggaran, perencanaan. Yang kedua, kita juga butuh yang namanya merasa cukup, ya. Karena kalau kita tidak merasa cukup, kita tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah kasih, berapapun ya yang Tuhan sudah berkati kita akan selalu kurang. Dan itu penyebab salah satu ketidakbahagiaan di dalam keluarga, ya. Kita juga sudah belajar bagaimana kita harus mewaspadai penipuan keuangan yang hari-hari ini semakin marak, ya. Bagaimana saya dan saudara perlu setiap hari minta perlindungan Tuhan, ya. Kita juga perlu yang namanya menggunakan akal sehat kita, hikmat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Dan juga kita harus, saudaraku sekalian, membuang yang namanya sifat atau sikap serakah dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keluarga yang sehat komunikasinya, ya. Coba kita akan baca bersama lebih dulu, ya. Efesus pasal yang keempat, ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Kemudian lompat di ayat 29 sampai dengan ayat 32, ya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kita baca ayat yang ke-25, ya. Kemudian Pak Wahyu, ya, dengan saudara membaca ayat yang ke-29. Kemudian terus bergantian. Dan terakhir nanti ayat yang ke-32-nya kita baca sama-sama, ya. Saya lebih dulu baca ayat 25. Efesus 4 ayat 25, ya. Judulnya Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul tentang manusia baru, ya. Ayat 25 lebih dulu, ya, saya baca, nanti Pak Wahyu dengan saudara membaca ayat 29, terus gantian ayat 32-nya dibaca sama-sama, ya. Ayat 25 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 29, 23. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 2-3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bicara tentang keluarga yang sehat komunikasinya, kita akan belajar beberapa hal kebenaran dari firman Tuhan. Yang pertama adalah pentingnya membangun yang namanya komunikasi. Di dalam bahasa Latin, kata komunikasi itu berasal dari kata komunis, ya. Artinya adalah sama atau membuat sama. Sedangkan di dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata komunikasi itu memiliki arti yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud, ya, disampaikan itu bisa dipahami, ya. Jadi saudaraku, komunikasi itu bukan sekedar saudara ngomong, bukan sekedar kita ini bicara, tetapi saudaraku, komunikasi itu membuat lawan bicara kita, ya, orang di mana kepada siapa kita bicara itu bisa ngerti, bisa memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, ya. Nah, kalau saya atau saudara ngomongnya A, maka penerima pesan itu juga harus bisa menangkapnya sebagai A. Tidak boleh B, C, atau D. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting, ya, komunikasi ini.
Penting kenapa? Karena perlu yang namanya diciptakan dan akan membuat hubungan menjadi sehat, hubungan menjadi baik ya. Demikian juga keluarga. Yang sehat komunikasinya, maka keluarga itu akan bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, hari-hari ini iblis sedang berusaha untuk menghancurkan banyak rumah tangga. Ya, di mana angka perceraian saudaraku semakin hari semakin meningkat, dan itu terjadi di mana-mana, bukan saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Nah, apa sih ciri umum ya daripada satu keluarga yang kemudian akhirnya berujung pada yang namanya perceraian atau perpisahan? Ciri umumnya adalah tidak adanya komunikasi yang baik di antara mereka, di antara suami atau istri terutama ya. Atau saudaraku sekalian, kalau mau mempertahankan rumah tangga pernikahannya, maka saudaraku mereka ini saudaraku akhirnya mengambil jalan diem-diem ya, membisu. Kalau bicara males ya, ngomongnya lewat kertas ya, atau ngomongnya lewat anak. Yang lebih parah ngomongnya lewat pembantu, saudara ya. Nah, beda banget ketika masa orang berpacaran. Lagi masa pacaran itu wah, kalau ngomong saudaraku 1 jam, 2 jam, 3 jam enggak pernah habis saudaraku. Tetapi ketika sudah menikah, maka yang namanya komunikasi itu mesti diupayakan saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena saudaraku sekalian, apalagi yang kerja ya, kerjanya itu mungkin sebagai salesman atau banyak menggunakan mulut. Maka kalau sudah sampai di rumah badannya capek, pengennya apa kalau di rumah? Diem apa ngomong? Halo, diem. Tapi istri-istri di rumah ini enggak bisa. Karena apa saudaraku? Karena dari sejak awalnya, sejak bayi ya, itu menurut penelitian bayi wanita itu gerakan mulutnya itu lebih banyak daripada bayi laki-laki ya. Jadi saudaraku sekalian, istri itu kalau sudah sampai di rumah pengennya ya ngomong sama suaminya. Yang terjadi sehari itu ngomong, mungkin yang terjadi kemarin pun diomong. Sementara suaminya tadi pengennya diem. Karena bagi pria itu hanya sekitar 15 sampai dengan 20 menit saja, bukan per hari loh, per minggu kalau perlu ngomong. Nah, jadi dalam upaya saudaraku satu keluarga untuk punya komunikasi yang sehat itu harus diusahakan, harus diupayakan ya. Karena itu sangat penting untuk memelihara keluarga kita menjadi sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan belajar dengan siapakah kita ini mesti membangun yang namanya komunikasi. Yang pertama saudaraku, tentunya komunikasi kita dengan Tuhan. Sebab saudaraku, Tuhan itu adalah sang pencipta kehidupan kita. Hukum yang pertama yang dicatat dalam Matius 22, coba bisa ditayangkan Mas ya. Matius 22 ayat 37 dan 38 ya, ini sudah ayat terkenal. Saudara pasti hafal ini ya. Ada hukum yang terutama, hukum yang pertama. Apa hukum yang terutama itu saudaraku? Kasihilah apa saudaraku? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, mengasihi Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu adalah hal yang mesti kita prioritaskan. Dan untuk intim dengan Tuhan ada 2 sarana yang kita bisa pakai. Yang pertama adalah Alkitab. Nah, saudaraku, kenapa Alkitab sebagai sarana kita membangun keintiman komunikasi dengan Tuhan? Sebab pada waktu saya dan saudara membaca Alkitab, maka Tuhan itu menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan pikirannya, Tuhan menyatakan isi hatinya. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita bisa mengerti, kita bisa menangkap, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sehari-hari.
Tetapi yang kedua adalah selain Alkitab, kita perlu yang namanya membangun komunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Ya, doa itu saudaraku artinya berbicara dengan Tuhan. Seorang teolog yang bernama Johannes Calvin, dia pernah berkata bahwa doa itu adalah nafas rohani orang percaya. Karena itu saudaraku, kita harus selalu terhubung, bukan hanya 1 jam setiap hari, tetapi seperti nafas rohani, berarti setiap saat, selalu 24 jam kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin sedang bekerja, hati kita ini connect dengan sorga. Nanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mesti aku kerjakan? Kita minta penyertaan Tuhan, kita minta yang namanya petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua selain kita membangun hubungan dengan Tuhan adalah membangun hubungan dengan manusia. Karena ayat 39 bisa ditayangkan Mas, masih di pasal yang sama, Matius 22 ya. Berkata, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama tadi adalah apa saudaraku? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, sesamamu manusia itu bisa berarti teman kerja kita, ya, bisa berarti mungkin sahabat kita dan sebagainya. Tetapi yang terutama adalah keluarga kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pernikahan itu adalah proses berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Disatukan dua pribadi yang berbeda itu dalam satu yang namanya pernikahan. Dan tentu saja pribadi yang berbeda itu memiliki banyak sekali perbedaan saudaraku. Misalnya beda pendapatnya, ya, beda pola asuhnya, beda kebiasaannya, ya. Contoh, yang satu kalau mencet odol dari bawah, sementara yang lain mencet odol ya sembarangan, yang penting odolnya keluar. Yang satu saudaraku kalau di rumah atau di apalagi keluar rapi gitu ya. Tapi yang satunya awut-awutan, enggak sisiran ya, dan sebagainya. Dan saudaraku mungkin yang satunya boros, sementara yang satunya waduh irit bin pelit luar biasa. Yang satunya saudaraku mungkin warnanya sukanya itu yang cerah-cerah. Nah, biasanya itu bapak-bapak, pria-pria. Tapi giliran wanita untuk menyembunyikan bodinya yang sudah mengembang ke kanan dan ke kiri, sukanya pakai warna yang apa saudaraku? Gelap ya, yang gelap-gelap untuk menyamarkan kegemukannya mungkin ya. Nah saudaraku, betapa pentingnya itu komunikasi dilakukan. Kenapa? Karena tidak maka bisa perang itu, bisa terjadi konflik. Nah sebetulnya saudaraku, perbedaan itu jangan diperangi, tapi perbedaan itu cobalah cari titik temunya. Lewat apa? Lewat komunikasi yang terus-menerus diupayakan. Nah, firman Tuhan tadi mengajarkan ya kepada kita ya, yang kita tadi sudah baca bersama itu ya di atas, bahwa saudaraku, kata-kata kita itu ya supaya kata-kata yang benar. Ya, coba tayangkan ayat 25 tadi Mas ya. Firman Tuhan bilang apa? Buanglah apa saudaraku? Dusta dan berkatalah benar ya. Jadi Tuhan mau setiap kita ini kata-katanya itu yang benar, jangan berdusta. Kata-kata kita harus membangun, jangan kata-kata hambar, jangan kata-kata suka mencela, mengkritik ya, nyakitin orang lain ya. Jangan ada yang namanya kepahitan, tadi ayat-ayat selanjutnya itu ya 29 sampai 32 ya. Jangan ada yang namanya pertengkaran, kemarahan ya yang terucap dalam komunikasi kita. Tetapi biarlah kata-kata kita itu kata-kata yang ramah, penuh kasih dan saling mengampuni. Dan kalau ada yang namanya kasih dalam hidup kita, maka komunikasi kita itu adalah komunikasi yang menguatkan satu dengan yang lain. Nah, seorang penulis buku rohani yang bernama Norman Wright, dia suka menulis buku tentang pernikahan.
Norman Wright ini juga suka menulis buku tentang keluarga dan juga bagaimana membangun hubungan komunikasi yang baik dalam keluarga. Yang pertama, saudaraku, dia berkata, jadilah pendengar yang baik. Yang pertama apa, saudaraku? Halo, katakan yang keras, 2, 3, jadilah pendengar yang baik. Nah, pasangan suami istri hendaknya diam saat pasangan yang lainnya bicara. Jangan suami ngomong, istri ngomong. Bisa perang, saudaraku. Mari kita sepakat jangan teriak sama-sama kecuali saat kebakaran terjadi. Jadi kalau kebakaran boleh teriak sama-sama. Kebakaran ya. Tapi kalau tidak ada kebakaran, yang satu ngomong, yang satu apa, saudaraku? Diam. Nah, seringkali saya dan saudara kan tidak bisa gitu toh, saudaraku ya. Pengennya kalau yang satu ngomong, yang satu ini bukan memperhatikan yang diomongkan. Tetapi saudaraku, yang satu ini saudaraku mikirkan, nanti apa ya yang saya jawab kalau dia sudah berhenti ngomong, kan gitu ya. Nah, jadi saudaraku, kita ini tidak konsen waktu dia ngomong, sehingga apa, kita tidak ngerti apa yang dia maksud. Yang kedua, lambat untuk bicara. Pikir dulu matang-matang, jangan terburu-buru bicara. Nah, kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut? Ada di sini yang punya 2 mulut? Mulutnya berapa, saudaraku? 1. Telinganya berapa? 2. Kenapa dikasih seperti itu? Pernah mikir enggak? Halo? Enggak pernah mikir ya? Siapa yang pernah mikir? Kenapa dikasih 2 telinga 1 mulut? Halo? Apa, Pak? Luar biasa ya. Kita mesti, saudaraku, apa saudaraku? Banyak mendengar daripada banyak bicara. Karena itu dikasih 2 telinga dan 1 mulut. Coba Pak Wisnu baca Yakobus 1 ayat 19 ya. Nih, firman Tuhan bilang gini ya. Yakobus 1 ayat 19. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, firman Tuhan bilang apa? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingat. Nah, ini mesti diingat. Apa yang kita ingat? Setiap orang, saya dan saudara hendaklah apa? Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk bicara. Jadi mesti dipikir dulu matang-matang ya kalau mau bicara. Dan saudaraku, apa firman Tuhan bilang? Lambat untuk apa? Marah. Nah, yang ketiga firman Tuhan, tadi Norman Wright ya menulis bagaimana komunikasi yang baik adalah nyatakan kebenaran dalam kasih. Ada orang bilang gini, Bu Evi, saya itu orangnya enggak suka nyimpen. Pernah dengar enggak ini? Kalau saya itu ada unek-unek di sini dalam hati, ya udah tak keluarkan ya. Kekesalanku tak muntahkan. Nah, dan setelah itu saya selesai. Saya lega, saya plong. Ya iya, plong buat saudara. Tapi buat orang yang menerima muntahan kekesalanmu, saudaraku, itu belum selesai. Itu baru mulai, ya. Dan saudaraku sekalian, arti daripada nyatakan kebenaran dalam kasih adalah kita memang harus ngomong, ya, apa yang ada di dalam hati kita sampaikan kebenaran itu, tetapi ya mesti dibalut. Katakan dibalut. Apa dibalut itu artinya? Dibungkus. Dibungkus dengan apa? Kasih. Sehingga apa? Kata-kata kita bukan kata-kata yang melukai. Nah, selanjutnya yang keempat ya, komunikasi yang baik dalam keluarga adalah jangan membisu kalau ada masalah. Ada suami istri itu kalau sudah ada masalah diem aja, saudara. Daripada ribut katanya. Wes mending aku tak diem. Karena ngomong pun ya percuma kok. Daripada rame mending tak diem.
Jadi ketika suaminya nanya ya atau istrinya ngomong, kenapa sih kamu kok diem aja, mikir aja sendiri. Saudaraku, bagaimana bisa mikir sendiri saudaraku? Kan mesti diungkapkan isi hatinya. Jangan berharap anggota keluarga kita itu punya ilmu kebatinan, ya, sehingga mereka itu bisa membaca apa yang ada dalam hati saudara. Jadi unek-unek saudara mesti diungkapkan, kekesalan saudara, kenapa saudara sedih dan sebagainya ya. Tapi tadi dengan kasih ya. Selanjutnya nyatakan ketidaksetujuan tanpa harus bertengkar. Tidak setuju itu wajar. Betul apa betul? Saya dengan suami saya 30 tahun menikah ya, karena usia gereja ini 30 tahun, maka itu juga sama dengan usia pernikahan kami, hanya beda 4 hari ya. Kami diberkati tanggal 14 Juni dan gereja ini ditahbiskan masuk gereja Betel Indonesia tanggal 18 Juni. Saksi nikah saya masih ada sampai hari ini, yaitu Bapak Filimon Jayeng Raharjo ya. Puji Tuhan ya, beliau masih dikasih umur panjang sampai sekarang, nemeni kami ya Pak. Nah saudaraku, demikian juga saya dengan suami itu ya juga ada ndak sepakatnya ya. Tetapi saudaraku, beda pendapat lumrah, beda pendapat itu normal. Tetapi saudaraku, tidak harus yang namanya perbedaan itu jadi sebuah pertengkaran. Jadi kita bisa sepakat untuk tidak sepakat tanpa harus bertengkar. Nah ini seni, katakan seni. Seni yang mesti kita pelajari. Seni apa Bu Evi? Seni bertengkar yang baik. Ya, karena bertengkar itu tidak kita cari tapi bisa datang dalam hidup kita. Termasuk rumah tangga hamba Tuhan, pendeta ya, bisa bertengkar. Tapi kita belajar seni yang baik. Gimana seni yang baik dalam bertengkar, saudaraku? Jangan cari salahin atau kambing hitam. Tahu kambing hitam enggak? Siapa yang salah ya? Kamu yang salah. Enggak usah cari siapa yang salah. Ya, karena sudah terjadi. Jangan juga saudaraku sekalian menyerang yang namanya pribadinya. Kamu ini memangnya kamu gini. Apalagi orang tuamu. Wah, bisa berantem tuh saudaraku ya. Tapi cari solusi. Katakan cari solusi. Katakan sekali lagi, cari solusi. Nah itu seni bertengkar yang baik saudaraku. Apa seni bertengkar yang baik? Cari solusi. Kan sudah terjadi. Ya sudah, enggak usah noleh ke belakang. Ke depan yang dilihat, solusinya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Nah hal yang keenam, tanggapi dengan ramah, jangan cepat marah. Jangan begitu ada masalah respon kita marah. Ada berita kurang enak, marah. Target penjualan kurang terpenuhi, marah. Duit kurang, marah. Nah jadilah orang itu mbok yang kreatif. Coba bilang kanan kirimu, jadi orang yang kreatif. Ayo saudaraku bilang kanan, apalagi suami istri, jadi orang yang apa saudaraku? Kreatif. Kalau ada masalah jangan jurus menghadapinya cuma satu. Apa saudaraku? Marah. Itu kurang kreatif saudaraku. Ayo bilang lagi sama sampingmu, jadi orang mbok yang kreatif ya. Nah kadang kita ini bisa marah, bisa enggak marah? Tuhan Yesus saja bisa marah. Marah dosa enggak? Halo? Enggak. Tapi kalau marah-marah ya, bahkan sampai matahari sudah terbenam masih marah, itu yang dosa karena mengundang iblis masuk ya, membuka celah. Nah, saudaraku, bisa mungkin kita marah, tapi kadang kalau kita ngadepi jangan marah-marah, mesti kreatif. Bagaimana? Senyum. Ya. Wah, mungkin istri senyumin aja ya. Suaminya lagi voltasenya tinggi, udah senyum aja jurusnya ya. Jangan pakai marah saudaraku. Terus saudaraku mungkin juga perlu buat yang namanya humor. Meskipun mungkin humornya garing ya, karena kan lagi ada masalah ya. Tapi saudaraku enggak apa-apa ya. Atau mungkin kadangkala jurusnya itu kita bilang sama pasangan kita, udahlah serahin aja sama Tuhan, doa sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Nah itu kreatif saudaraku ya. Jadi apapun jangan saudara dalam hidup saudara yang datang tombolnya cuma satu. Itu aja. Apa saudaraku? Marah. Belajarlah firman Tuhan tadi bilang hidup ramah. Ya. Selanjutnya yang ketujuh, jika salah akui minta maaf. Nah ini. Minta maaf itu memang berat. Betul apa betul? Apalagi kalau enggak salah.
minta maaf duluan. Wah, itu berat sekali. Tetapi saudaraku, lebih berat lagi kalau saudara tidak belajar minta maaf. Ya. Dan kalau yang salah itu adalah pasangan kita, maka kita juga harus rela memaafkan pasangan kita, bahkan melupakan, ya. Dan juga saudaraku tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi kalau ada sampah, maka buang itu sampah. Jangan dikorek-korek, ya, apalagi dipelihara, ya, dipikir terus, ya, buang itu sampah, ya. Dengar baik-baik saudaraku, catat baik-baik. Salah itu manusiawi. Manusia bisa salah enggak? Halo, Bu Evi aja bisa salah, namanya masih manusia. Yang enggak pernah bisa salah siapa? Tuhan Yesus, ya. Salah itu manusiawi, tapi dengar, mengampuni itu ilahi. Jadi apa saudaraku? Salah itu manusiawi. Semua orang bisa salah, tapi mengampuni itu ilahi. Nah, mari dalam hidup kita, ya, bukan hanya pakai jalan manusiawi saja, ya, tetapi juga pakai jalan Tuhan. Jalan yang mengampuni orang yang bersalah, terutama pasangan kita. Yang kedelapan, jangan suka mengomel dan bicara negatif. Ibu-ibu, siapa di sini ibu-ibu? Coba saya mau lihat, mana tangannya ibu-ibu? Angkat dong tangannya. Ya, nah turunkan tangan. Dengar ya ibu-ibu, engkau ini adalah penentu kebahagiaan keluargamu. Saudara ini apa saudaraku ibu-ibu? Halo, yang keras dong ibu-ibu. Penentu kebahagiaan dalam keluarga kita. Mau keluarga kita bahagia atau tidak? Tombolnya ibu-ibu ini. Nah, termometer dalam keluarga itu ibu-ibu yang pegang. Suhunya mau panas, mau dingin, itu kita yang pegang ibu-ibu. Karena itu jangan suka ibu-ibu ngomel. Jangan suka ibu-ibu mengeluh. Jangan suka ibu-ibu bersungut-sungut, apalagi bicara negatif. Nah, itu merusak atmosfer. Ayo suami yang ada di sebelahnya, merusak atmosfer itu. Nah saudaraku, tapi pakai kata-kata yang baik, kata-kata iman, sehingga apa? Keluarga kita dibangun, keluarga kita dikuatkan. Selanjutnya, pahami pendapat pasangan, izinkan beda pendapat. Kalau kita ini punya pendapat A, lalu mungkin pasangan kita ini punya pendapat yang beda, jangan marah saudaraku. Apalagi dimarahi. Siapa tahu, ya, pendapatnya itu lebih baik, ya. Daripada satu pikiran, lebih baik berapa pikiran? 2 pikiran, bahkan bisa lebih, ya. Pendapat lebih banyak kalau kita diskusikan, ya. Kita buat sama-sama, ya. Kemudian kita lihat posisinya mana yang menguntungkan. Lalu kita ambil keputusan. Maka keputusan atau hasilnya itu akan bijaksana dan jadi lebih baik. Yang ke-10, jangan mudah menyalahkan, mengkritik pasangan kita, ya. Jangan suka di rumah mencela. Sudah dimasakkan masih kurang, kasinen, ya. Sudah dibuatin apa? Waduh, kurang manis, ya. Belum lagi yang istri, saudaraku. Bapak ini cari duit. Wah, enggak becus. Wah, enggak boleh, ya. Kita ini harus saling memberi semangat, ya, sehingga pasangan kita dikuatkan. Nah, kalau hal-hal ini bisa kita lakukan, kita praktekkan, maka saya percaya komunikasi yang positif itu akan ada dalam hidup keluarga kita dan menjadi sehat. Nah, yang kedua kita belajar, selain penting membangun komunikasi adalah memahami tantangan komunikasi di era saat ini. Era saat ini nih era yang berbeda, karena semuanya serba digital, semuanya serba internet. Tantangan zaman sekarang beda dengan 20 tahun yang lalu, saudaraku. Kalau zaman dulu, saudaraku, itu kalau anak, saudaraku sekalian, dengan yang sekarang juga berbeda. Kenapa? Karena, saudaraku, saat ini informasi itu cepat sekali didapat dan disebarkan dengan teknologi digital yang berbasis komputer, dan itu terhubung dengan yang namanya internet. Akibatnya apa? Terjadilah perubahan perilaku. Contoh, anak dulu kalau dimarahi, saudaraku, maka apa yang dibuat sama anak dulu? Masuk kamar, terus nangis mungkin, ya, sedih. Tapi anak sekarang enggak begitu. Dimarahi sama orang tua,
Apa yang dilakukan sama anak? Tiba-tiba aja itu Instagram atau WA-nya itu gelap gitu aja. Atau mungkin muncul anjing bulldog lagi marah. Beda toh. Ada lagi kalau anak dulu ndak bisa, jawabannya ndak ngerti, tanya, betul apa betul? Yang ditanya siapa? Tetangganya? Yang nanya sama siapa biasanya anak dulu? Orang tua, meskipun ya kadang orang tua ndak ngerti jawabannya. Tapi anak sekarang ndak model seperti itu. Kalau dia punya sesuatu pertanyaan ndak bisa dijawab, ndak nanya sama orang tua. Nanyanya sama siapa? Mbah Google. Ya, karena di Google itu lebih banyak informasi ya yang dia bisa dapatkan. Nah, saudaraku. Dan itu lebih akurat. Ya. Terus kalau dulu saudaraku sekalian ya, itu yang namanya suami istri lagi bertengkar. Maka apa yang terjadi? Biasanya saling diem. Suami diem, istrinya juga diem. Nah, tapi saudaraku, kalau sekarang beda. Memang masuk ke kamar diem, tapi sambil pegang handphone, terus chatting, curhat. Nah, makanya kemudian bisa masuk orang ketiga dan sebagainya. Remaja dulu juga beda. Kalau dia nulis isi hatinya, biasanya kan ada satu buku tuh, namanya buku apa? Diary, ya kan? Itu buku catatan itu, hari ini hatiku sedang gundah gulana, ditulis. Nah, buku zaman dulu itu, diary zaman dulu itu ada gemboknya kalau enggak salah ya. Tujuannya supaya apa digembok? Halo? Enggak bisa dibaca. Tapi orang sekarang beda. Kalau nulis hidupnya di mana saudaraku? Sosial media, seluruh dunia, semua orang di seluruh dunia ngerti. Nah, ini kan perbedaan saudaraku dulu dengan masa kini. Kemajuan digitalisasi itu memang punya pengaruh yang positif ya. Misal dulu kalau saya sama suami saya itu mau ketemuan ya, dia kan dulu di Magelang praktek ya, di satu gereja di kota Magelang, saya sudah di Solo. Nah kalau mau ketemu dulu saya mesti pergi ke wartel atau paling tidak ke Telkom ya, di pusat sana ya, di mana itu depan balai kota ya, kan ada Telkom ya. Terus saya ke sana daftarin nomornya yang saya tuju itu, rumah di mana gerejanya praktek itu ya. Terus kemudian setelah dikasihkan nomornya sama petugasnya, kita nunggu kan, ngantri. Ya. Terus setelah dipanggil masuk, apa yang terjadi? Kita ngomong. Ngomongnya cepet apa lama-lama? Halo? Cepet. Kenapa? Karena 1 menit itu dihitung terus. Bisa jebol kantong kita ya. Jadi saudaraku, seperti itu zaman dulu. Tapi sekarang enggak loh. Bisa di luar kota, dimanapun, bahkan di luar negeri, sangat mudah sekali kita berkomunikasi. Asal ada internet loh, ada pulsanya ya. Nah saudara mau ngomong apa aja lama enggak masalah saudaraku. Bahkan bisa kirim gambar, kirim video dan lain sebagainya. Nah saudaraku, kalau dulu saudaraku, saudara belanja ya toh saudaraku ya. Terus kemudian saudaraku, kita kan bisa online kalau yang sekarang. Kalau dulu kan enggak, mesti ke pasar dan sebagainya. Terus kalau saudara dulu suka misal kata nyanyi atau ngarang lagu ya. Terus kemudian kita mau diproduksi itu lagunya. Maka saudara enggak bisa langsung memproduksi suara saudara, lagu saudara. Saudara mesti ketemu dulu sama seorang produser ya. Labelnya juga mungkin juga belum tentu disetujui sama produsernya untuk direkam. Tapi sekarang enggak loh. Kita asal punya handphone, ada pulsanya, internetnya, deket-deket handphone aja saudaraku. Saudara nyanyi ya tuh. Terus saudara kalau suaranya bagus ya, setelah itu direkam, diupload, dimasukkan YouTube ya. Wah, apalagi suara saudara bagus. Nggak usah bagus saja saudaraku. Saudara share tentang makanmu hari ini. Nah, itu aja. Kalau orang itu subscribe-nya banyak, saudara bisa kaya loh, dapat duit. Karena jadi YouTuber. Dan sekarang banyak orang kan seperti itu ya. Wah, kekristenan juga diserang. Wah, ini. Padahal setelah diselidiki bukan gembala ya. Ngomong enak saudaraku, tapi dia bukan pegang jemaat, hanya
cari duit di YouTube ya. Jadi nyerangin pendeta, saudaraku. Ya memang si pendeta itu ada salahnya, namanya manusia, tapi kan tidak semua pendeta seperti itu ya. Tapi itulah hari-hari kita hidup zaman sekarang ini. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita belajar tantangan yang ada di hadapan kita itu, saudaraku. Aspek yang harus kita waspadai adalah namanya orang sekarang terikat dengan sosial media sehingga jadi asos atau ansos. You know ansos? Antisosial. Banyak anak sekarang sibuk main game online dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan handphonenya. Nah, supaya tidak menimbulkan masalah ya yang meregangkan dalam keluarga, maka kita harus batasi anak kita. Kamu boleh mainan game ya, tapi mungkin 1 jam dalam 1 hari, setengah jam pagi, setengah jam sore. Nah, itu dibicarakan, selebihnya enggak boleh ya. Nah, dan itu mesti dibiasakan dari sejak kecil. Bukan hanya antisosial, tapi juga asusila dan hal-hal buruk lainnya melalui teknologi media ini. Sekarang cepat sekali loh orang lihat apapun lewat komputer atau lewat internet. Mungkin klik cara bunuh diri, bisa enggak saudaraku? Bisa. Klik lagi film horor, wah itu muncul saudaraku. Jadi kita harus jaga iman kita dalam keluarga kita. Kita harus jaga moralitas dalam keluarga kita. Itu mesti diajarkan. Kenapa? Karena lewat ajaran dan nasihat firman Tuhan, maka saudaraku, keluarga kita akan kuat imannya, keluarga kita akan kuat moralnya. Nah, itu dimulai dari keluarga. Karena itu bapak-bapak, siapa di sini bapak-bapak? Tadi ibu-ibunya sudah kan. Nah, bapak-bapak, siapa yang merasa bapak di sini? Ya, bapak-bapak, dengar baik-baik. Saudara ini adalah pegang peranan penting sebagai imam dalam keluarga. Sebagai apa bapak-bapak? Kok loyo? Sebagai apa bapak-bapak? Imam. Imam itu apa artinya? Imam artinya pengantara antara Tuhan ya dengan kita. Bapak-bapak ini mewakili keluarganya ya, membawa keluarganya kepada Tuhan, didoakan ya, dimintakan berkat ya, sehingga berkat itu turun dalam kehidupan seluruh anggota keluargamu. Nah, sayang sekali ada banyak bapak-bapak, ada banyak pria-pria, bahkan pemuda ya, engkau meskipun belum nikah juga satu saat kan nikah. Saudara kan sebagai imam. Nah, seringkali para pria tidak mengerti fungsinya sebagai imam. Wanita juga tidak ngerti fungsinya sebagai imam. Saudaraku, saya kok jarang ya dengar orang bicara seperti ini. Kalau saudara sepupu kita umat Islam ya, ada gadis kemudian lagi deket sama pria, terus mau dilamar. Dia sukanya ngomong apa? Sukanya ngomong apa? Semoga kamu bisa menjadi apa saudaraku? Imamku. Tapi saudara pernah dengar gadis-gadis Kristen ngomong seperti ini? Saya kok belum pernah dengar toh. Pak Daniel pernah dengar Pak? Jarang ya, bahkan mungkin belum ya Pak. Kenapa? Karena mungkin dalam hati para wanita Kristen itu ngomongnya beda. Semoga kamu jadi ATM-ku yang tidak pernah berhenti-hentinya ngeluarin duit buat aku. Loh, kok kita ini kok jadi duniawi banget toh saudaraku. Padahal kita ini harusnya cari pasangan itu yang bisa jadi apa? Halo? Yang bisa jadi apa? Imam. Coba pria-pria tunduk kepala dulu. Sudah belum aku jadi imam yang baik dalam keluarga? Kalau belum mesti praktek ya, pulang dari sini jadi imam. Ya, ajak keluargamu ya. Apalagi kalau minggu ya, Sabtu udah di-prepare ya, siap-siap ya. Besok bangun pagi kita sama-sama ke gereja. Nah, ini imam. Sudah belum saudara doakan anakmu ya, mintakan berkat bagi anakmu.
Nah, gimana Bu Evi kalau suami itu belum berperan sebagai imam? Ya istri. Kenapa? Istri kan leher, kepala adalah suami ya. Tapi kalau suami belum bisa jadi imam, istri. Tapi istri itu memberi contoh sambil mengarahkan suami sehingga lama-lama suami bisa jadi imam ya. Jangan gini ya Pak, gini ya, jangan saudaraku. Tapi dicontohkan, diteladankan dengan hati kasih. Sehingga muncul keimamannya dalam diri suami kita. Nah, ada nasihat sekarang yang perlu saya sampaikan untuk remaja pemuda. Usia milenial nih, usia 22 sampai usia 36. Nah, siapa di sini usia seperti ini? 22 sampai 36, angkat tangannya. Ini usia milenial. Pak Daniel Agus juga ngangkat tangan ya, sampai 36 ya. Nah, saudaraku, usia milenial ini orang-orang seperti ini seringnya enggak mau diganggu. Betul? Betul apa betul? Kalau lagi kerja sibuk. Kenapa? Karena urusannya sama internet. Ya, digital semuanya ya, sama kerjaan, sama teman-teman semua itu wifi semua, internet. Nah, jadi kalau ada mamanya ya, ada papanya atau sama siapa adik atau kakaknya tuh yang lagi mau minta tolong atau lagi ngajak ngobrol, wah ngerasanya itu marah ya. Karena apa? Merasa terganggu. Nah, saudaraku, Anda yang kelompok milenial, jangan kemudian saudara ini egois. Jangan kemudian saudara ini cuek. Jangan saudara tidak peduli sama orang lain ya, karena itu tentukan waktunya ya untuk bisa kegiatan bersama, untuk bisa ngobrol ya. Jadi pa ya, atau kalau di rumah ada kakeknya, ada neneknya ya, kasih tahu. Adiknya mungkin kakaknya ya, kasih tahu. Kalau mau ngomong sama saya minta tolong ya jam-jam segini. Saya itu sudah mulai agak longgar. Ya, jadi itu mesti dikomunikasikan. Nah, berikutnya ya, orang tua pasang filter yang aman untuk tayangan internet bagi anak-anak saudara, sehingga tidak terjebak dalam yang namanya pornografi dan sebagainya. Kemudian anak-anak sekarang itu sebetulnya senang dengan melakukan kegiatan bersama secara virtual. Karena itu kalau ada bapak dan ibu ya yang diajak sama anaknya foto bersama ya, bikin video bersama, kemudian diupload ya, mama pegang anjing ini ya, atau papanya, papa tolong ya pak naikin anjingnya ke atas pohon, jangan terus bilang apa-apaan toh ini ya. Memang zamannya itu sudah seperti ini saudaraku. Dan kalau kita ini bisa mengeratkan hubungan dalam keluarga, bukan kontennya yang kita ingin viral, tetapi saudaraku kehangatan, keharmonisan, kebersamaan dalam keluarga itu yang penting. Meski demikian orang tua juga harus ngajak anak-anaknya melakukan kegiatan non digital. Contohnya apa? Olahraga bersama ya. Saya kalau hari libur dengan Lukas ya, papanya kan juga olahraga di Manahan tapi beda tempat ya, karena beda olahraganya ya. Jadi juga gitu, olahraga jalan muter ya. Jadi kemudian rekreasi bersama, makan bersama atau ngobrol santai ya, ngopi bareng dan sebagainya ya. Kalau saudara bisa lakukan ini dalam hidup keluargamu, maka saya percaya keluarga saudara akan menjadi keluarga yang sehat. Ya, yang ketiga terakhir, manfaatkan teknologi komunikasi di era digital. Kemajuan zaman terjadi, tetapi kita harus belajar menguasai dan memanfaatkan media digital ini. Seorang yang bernama Albert Einstein, dia pernah berkata, "Science without religion is lame. But religion without science is blind." Artinya ilmu tanpa agama lumpuh, tetapi agama tanpa ilmu buta. Artinya apa? Iman dan ilmu itu harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan dipertentangkan. Nah, seringkali orang Kristen kan suka mempertentangkan. Ya, ada komputer, wah setan ini, 666 ini, antikris ini. Ada barcode muncul, wah jangan, ini antikris ya kan. Saudaraku, kemajuan zaman itu bukan antikris ya, itu bukan setan ya. Kenapa saudaraku? Karena itulah perkembangan dunia sekarang. Coba kalau saudara pergi ke salah satu mall, kemudian saudara belanja 100 item,
Terus setelah itu sampai di kasir dicatetin semua sama kasirnya. 1, ini harganya sekian. 2, ini. Waduh, males saudaraku. Betul apa betul? Sekarang kan lebih enak kan? Ceret, terus lagi. Ceret, masuk cepet selesai saudaraku. Terus dulu ada demo tuh, ojol. Ya. Sebelum ojol itu muncul ya, kan ada juga ojek-ojek yang lain toh. Nah, ojolnya muncul di demo itu, diprotes. Tapi sekarang semua diem saudaraku. Kenapa? Karena mereka juga manfaatnya juga mereka bisa nikmati ya. Karena sekarang tidak hanya ngantar penumpang, ngantar barang, ngantar apa lagi? Makanan ya dan lain sebagainya. Nah, jadi saudaraku sekalian, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1, 27 sampai 28 firman Tuhan berkata, taklukkanlah itu. Artinya apa? Tuhan ingin kita menguasai apapun tantangan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Tetapi manusia yang adalah gambarnya Tuhan dikasih hikmat ya, dikasih akal budi, dikasih pengetahuan untuk berkuasa atas perubahan yang terjadi ya. Contoh di masa pandemi saudaraku, kita kan tidak bisa kebaktian ya waktu awal-awal itu ya. Apa yang kita lakukan? Kita mulai mengadakan ibadah apa saudaraku? Online. Nah sekarang kemudian kita ada 2 ibadah loh sejatinya. Ibadah di sini onsite dan juga ibadah apa saudaraku? Online. Itu jemaatnya beda. Ya, itu yang hadir beda. Yang di sini sama yang di online itu beda ya. Nah, kemajuan teknologi ini bisa saudaraku untuk menyampaikan firman Tuhan lebih luas. Coba kita bayangin, kalau misal kata saja ya, itu yang subscribe-nya kita itu 200 lebih ya. Terus saudara yang di sini kalau digabung pagi dan sore ya itu bisa hampir 200-an. Mungkin saudaraku dengan yang menonton itu yang menonton sekitar 400-an. Nah kalau digabung semua maka gedung ini tidak akan muat saudaraku. Tapi itulah kemajuan teknologi. Dengan itu saudaraku sekalian kita bisa menjangkau banyak jiwa. Firman Tuhan lebih banyak diberitakan. Karena itu teknologi digital pakai sebagai sarana untuk pertumbuhan rohani dan penginjilan. Menuntaskan amanat agung Yesus dan tetap menabur benih firman. Saudara jangan hanya pakai handphonemu untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi pakai handphone saudara untuk membagikan kata-kata firman. Setuju? Siapa setuju? Angkat tanganmu, setuju? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Pemain musik bisa siapkan diri. 2, 3. Izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Sehingga apa? Kita selalu mendapat hikmat dan kekuatan untuk menjadi keluarga yang sehat komunikasinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdiri sama-sama. Sudah tidak sabar ya, nanti semuanya dapat, tenang aja ya. Tidak dapat potongan tumpengnya pasti dapat bingkisannya nanti ya. Panitia sudah siapkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Hamba terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas buat setiap kami. Meteraikan dalam setiap kami, sehingga kami menjadi pelaku kebenaran firman. Komunikasi dalam keluarga kami diperbaharui seturut dengan firman Tuhan, dan keluarga kami menjadi sehat komunikasinya. Hubungan semakin indah, hubungan semakin harmonis, terjadi yang namanya kesatuan dalam keluarga, dan kami percaya itu akan melahirkan berkat Tuhan yang luar biasa turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami izinkan Roh-Mu untuk terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Roh Kudus, urapi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Semua berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang pernah terlintas kata-kata yang mencela, mengkritik pasangan kita. Mungkin kita tidak jadi orang yang kreatif, karena tombol kita cuma satu menghadapi apa-apa, semuanya marah. Tapi minta Roh Kudus dalam hidup saudara penuh,
sehingga hatimu dijamah hari ini oleh Roh Kudus, dan engkau bisa memiliki hati hidup yang ramah, hidup yang bisa mengampuni, hidup yang bisa mengasihi. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Katakan bersama, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirlah rohmu, membawa kuasamu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami butuh Roh-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Yes Lord. Oh, membawa kuasamu, ya Roh Kudus hadir di sini. Siapa yang hari ini, ya Roh Kudus, ada bersama dengan suami, istri, atau anak-anakmu? Mungkin ada orang tuamu di sampingmu. Pegang tangan mereka. Kalau perlu peluk anggota keluargamu. Mungkin pernah ada keluar kata-kata yang melukai hati mereka. Minta maaf sekarang dan bilang, maafkan papa, maafkan mama. Katakan, ya Roh Kudus berhembuslah. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Dan mulai sekarang berjanji di hadapan Tuhan untuk membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang memiliki hati kasih Kristus. Engkau yang datang dengan keluargamu, terus gandengan tangan sambil nyanyikan ini. Sembah dia, haleluya. Dan katakan, oh, yes Lord, urapi, minta pengurapan Tuhan turun atasmu, penuh melimpah dalam hidupmu. Haleluya.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Setelah kita angkat kedua tangan kita, kita renungkan, kita bayangkan yang ada di depan kita, anak-anak kita, suami, istri. Kita sedang mengurapi mereka, mengurapi dengan urapan dari Tuhan, mengurapi dengan kebahagiaan, mengurapi dengan pengampunan yang penuh, mengurapi dengan sukacita daripada Tuhan. Kurapa kata kasih, urapilah. Tanganmu sedang diurapi Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, sekali lagi katakan, urapilah Tuhan. Musikannya mengalunkan pujian. Kita mengurapi saudara-saudara kita. Kirapa kata-kata kasih, kira kata-kata kata-kata kasih, kurapa kalapa kata-kata kasih, kira kalapa kalapa kalapa. Terus Tuhan Engkau urapi Tuhan, urapi keluarga kami Tuhan, supaya Roh-Mu tinggal diam dalam keluarga kami, supaya keluarga kami mengalami kebahagiaan Tuhan. Urapa kara kata kana kasekena kalapa kata kata kasekena kalapa kata karapaka. Urapa kalapa kara kata kasekira kata kata. Sukurapa kalapa 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 kata kasekena kalapa. Saya percaya setiap kita yang mengangkat tangannya Engkau sedang diurapi oleh Tuhan. Menumpangkan tangan kepada suami, menumpangkan tangan kepada menantu, menumpangkan tangan kepada cucu-cucumu, menumpangkan tangan kepada anak-anakmu, kepada istri-istrimu. Dan saya percaya ketika mulutmu sedang berkata dengan Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan bekerja. Tuhan mendengar dari surga. Tuhan mendengar dan melawat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu yang kudus menutup bungkus setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami melihat dengan kuasa Roh Kudus. Tiga bulan dari sekarang saya percaya akan terjadi pemulihan luar biasa dari Tuhan. Tuhan membalikan keadaan. Tuhan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Tuhan. Kira kata kasih, kira kata. Segala sesuatu saya percaya Tuhan turut bekerja. Saya yakin Tuhan turut bekerja. Terima kasih Tuhan.
buat hari ini peneguhan dari Engkau yang kami terus setiap hari mendoakan, setiap saat mendoakan jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar, memberkati doa-doa kami, memberkati doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami dibatasi oleh waktu, tapi hati kami pengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih di hari ulang tahun kami yang ke-30. Biarkan gereja ini Tuhan terus ke depan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dahsyat Tuhan. Kami percaya akan banyak imam-imam yang memimpin keluarganya semakin hari luar biasa dalam Tuhan. Akan semakin banyak istri-istri yang tunduk taat kepada suami. Akan banyak anak-anak muda diurapi oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan. Kasih karunia berkat-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Depan kita sudah ada tumpeng. Nah ini dia pertanyaannya saudara. Jatuh kepada siapa ya? Monggo Mbak Rita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, hari ini puji nama Tuhan kita berada di tempat ini beribadah untuk merayakan hari ulang tahun gereja kita GBI Bait Kudus yang ke-30. Ya mari Bapak Ibu Saudara kita berikan tepuk tangan buat gereja kita. Ya. Kurang meriah, 1, 2, 3. Lagi. Oh luar biasa. Bentar biar kasih musik semangat lagi. 1, 2, 3. Yeay, 1, 2, 3, semangat, selamat ulang tahun gereja kita. Nah Bapak Ibu Saudara, silakan kasih ucapan saya lagi buat kanan, kiri, depan, belakang. Selamat ulang tahun buat kita semuanya. Selamat ulang tahun. Mari Bapak Ibu Gembala saya undang untuk ke atas. Mari kita ucapkan Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Nah sebelum potong tumpeng ya kan ada kue. Mungkin Bapak Ibu Gembala ada sesuatu yang mau disampaikan buat jemaat tempat ini. Saya bersyukur kita bisa melewati 30 tahun. Kalau anak usia 30 tahun tuh sudah dewasa ya, sudah dewasa. Tanpa terasa dari tahun ke tahun terus berjalan terus sampai akhirnya ke 30 tahun. Kita masih diberi sehat. Amin. Itu luar biasa. Kemarin pandemi banyak yang bergeletakan. Kita masih diberi sehat. Kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk tetap bisa berkarya, merawat keluarga, merawat istri, merawat suami, merawat anak. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di hari ulang tahun ini harapan saya ke depan, gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan.
Jangan mencari kepujian kita, jangan mencari kepujian untuk saya sebagai gembala, jemaat, pelayan sidang, jangan. Tapi biarlah untuk hanya kepujian bagi nama Tuhan. Kita tidak dikenal, tidak apa-apa. Yang lebih dikenal adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Harapan lagi saya semakin jemaat kuat, semakin diberkati oleh Tuhan. Yang belum dapat jodoh semakin banyak. Yang belum dapat jodoh diberkati dengan jodoh. Yang keluarganya semakin solid dalam Tuhan. Ya, yang berkarya, karyanya semakin luar biasa, diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat, semakin menjadi berkat. Puji Tuhan. Ya, itu saja hati kecil saya sebagai seorang bapak yang mengayomi jemaat Tuhan. Ya, ya. Kalau kami mungkin ada kesalahan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik yang disengaja maupun tidak. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Ya, itu saja. Itu saja. Hari ini saya mengundang beberapa dari saudara-saudara kita yang menjadi saksi hidup berdirinya gereja GPI Bait Kudus. Ya, mereka sudah 30 tahun beribadah, bukan main-main 30 tahun, mereka setiap hari, setiap minggu beribadah kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, saya undang saat ini untuk maju ke depan Ci Erni. Ya, Ci Erni, ya Ci Erni, enggak usah naik aja Ci Erni, di bawah saja nanti dengan Pak Jayeng ya. Puji Tuhan. Ci Erni, mari silakan maju. Ini adalah saksi sejarah yang ketika gereja lama ya masih di Pajang ya, di sini aja Ci, yang berkati Pak Jayeng juga ya, puji Tuhan ya. Oke ya. Terus kemudian Mbak Mira juga saksi, bahkan beliau adalah saksi pernikahan kita ya, Mbak Mira, puji Tuhan. Pak Hartono mana? Pak Hartono tadi. Oh, mari Pak, puji Tuhan. Pak Bambang Sutejo, ya. Mari Pak Bambang, ya. Sudah 5 mam. Haleluya, ya. Mas Bondan, mam. Mas Bondan kan masih dari gereja lama. Angkatan lama Mas Bondan. Mas Bondan, mari Mas Bondan. Haleluya. Ini adalah perintis gereja kita waktu. Oh iya Susan, Mbak Susan mana? Mbak Susan? Di luar sini. Oh. Iya Mbak Susan Eko. Ya. Potong kuenya. Mari kita nyanyikan bersama, potong tumpengnya, karena enggak. Ayo Mas Is. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang. Tumpeng pertama pada Pak Bambang Sutejo. Jangan khawatir, nanti yang lainnya juga masih ada. Yang di sini juga dapat. Nanti buat Bapak Ibu semua, Jumat ada di luar nasi. Bisa dibantu Bu. Bancaannya ada nanti. Jangan khawatir, semua kebagian. Bu.
Bapak Ibu semuanya yang di depan ini adalah jemaat-jemaat lama yang sudah berjemaat di GPI Bait Kudus. Mungkin sudah 30 tahun ya bersama-sama. Yang di atas mau katanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Demikian acara potong tumpeng kali ini. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji. Kita naikkan pujian tapi selamat ulang tahun. Ya, saya suka dengan lagu itu ya, karena ada doanya ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi katakan selamat Selamat ulang tahun kami ucapkan. Panjang umur, selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Jemaat GPI Kudus semakin bahagia, semakin panjang umur dalam Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita bisa selesai ibadah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Ya, kita akan naikkan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hari ini ada baptisan, ada 6 orang jiwa yang menyerahkan diri dalam baptisan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami maha bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih karunia. Berkati Tuhan makanan minuman yang jemaat semua akan menerimanya, dan biarlah makanan minuman ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami untuk kami bekerja dan melayani-Mu Tuhan. Dan juga berkati ibu-ibu yang sudah menyiapkan itu semua. Tuhan berkati,
Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia berkat mengalir bagi setiap hamba-hambamu yang sudah berupaya menyiapkan ini semua sehingga kami boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberikan perlindungan, penjagaan senantiasa, dan tidak akan ada roh maut terjadi dalam hidupmu. Tuhan menjaga, melindungimu dari benda-benda yang benda-benda mati maupun benda-benda hidup yang kau miliki. Tuhan menjaga, melindungi senantiasa dari segala apapun, mara bahaya, kecelakaan apapun. Dan dalam berkat anugerah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita.